Ya, teman-teman kan di sini kan saksi juga ya. Bagaimana sudah berapa minggu ini kita gas terus soal undang-undang perampasan aset ini, kita maksimalkan mengundang atau memenuhi permintaan pemberian pendapat ya, dari berbagai elemen masyarakat terkait RUU perampasan aset. Perlu kami sampaikan bahwa undang-undang ini adalah undang-undang yang sama sekali baru, bukan undang-undang perubahan. Karena itu lebih banyak yang dibahas pastinya dibanding undang-undang yang kemarin kita bahas di sini seperti KUHP, undang-undang polisi ya, yang hanya membahas beberapa pasal. Ini kita meng-create satu undang-undang sejak awal sekali ya. Bagaimana di konstitusi kita, DPR memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang. Untuk membentuk undang-undang itu kita dimulai dengan penyusunan. Nah, kemarin kita dikritisi kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya ya. Kita minta masukan dari masyarakat ya, dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU di hari ini ya. Saya sampaikan ini sejauh ini yang sudah kita dengar ya, masukan dari masyarakat. Yang pertama dari Kepala Badan Keahlian DPR RI 15 Januari, kemudian dari pakar hukum Kurnia Ramadana, dari Prof. Dr. Hipnu Nugroho, Dr. Maradona, ya, kemudian Pak Chandra Hamzah, Advokat Cinta Tanah Air, Kongres Advokat Indonesia, Peradi SAI tadi ya, Peradi DPN Peradi ya tadi juga, kemudian dari Koalisi Masyarakat Sipil atau Lembaga Swadaya Masyarakat ada Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia ya, kemudian Profesor I Gede Widana Suwarta ya, ada lagi Heri Firmansyah, kemudian Oce Madril, kemudian Harkristuti Harkrisnowo, kemudian Prof. Neng Jubaidah, mahasiswa magang di DPR, kemudian Luki Raspati, kemudian Tuti Rahayuningsih, Dr. Khalif, kemudian pengurus besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia PBSMI ya, kemudian ada juga Dr. Yusuf Saifuddin, kemudian ada Dr. Didi Sunardi, ada perwakilan Senat Mahasiswa tadi dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ya, untuk yang akan segera memberikan masukan dalam waktu dekat ini. Diantaranya ada dari BEM Trisakti, saya tadi sudah berkomunikasi dengan presidennya ya, Saudara Putra ya, Saudara Putra, insya Allah mereka juga berkenan hadir di sini ya, dan ada beberapa BEM lagi kita berikan kesempatan untuk memberikan. Mana Bu Ica, ini mana ya daftarnya ya yang akan hadir ya, sorry ya. Ya, ada yang ada Ahmad Novindri Aji Sukma ya, ini pelajar atau mahasiswa postgraduate PhD di University of Cambridge Inggris, karena kita ingin melihat perbandingan dengan di negara-negara lain. Ada Profesor Dr. Dadang Heri Saputra, Rektor Universitas Banten Jaya atau di Serang. Ada Profesor Faisal Santiago, akademisi Universitas Borobudur. Ada kemudian M. Wisadilah, mahasiswa postgraduate di King's College London, United Kingdom ya. Ada juga kita undang Pak Ari Yusuf Amir ya, advokat, Pak Hotman Paris Hutapea, advokat, untuk memberikan pandangannya terkait undang-undang perampasan aset ini. Jadi kita ini gaspol terus Pak. Ini sementara belum ada kita agendakan RDPU undang-undang lain ya, selain perampasan aset ini, karena memang kita prioritas. Jadi undang-undang advokat walaupun ada dari Mahkamah Konstitusi memerintahkan kita membentuk dalam 2 tahun ya, kita belum bisa agendakan. Ada undang-undang
apalagi yang di sini narkoba ya, belum ya. Ketiga, psikotropika. Ya, psikotropika ya kita full di perampasan aset ini. Mungkin itu teman-teman, dan ya ada yang disampaikan teman-teman, Pak Adan? Ada? Cukup? Ya, nanti jam besok hari Rabu sudah kita mulai gaspol lagi, Rabu, Kamis. Mungkin itu ya teman-teman ya. Iya. Ya, jadi substansi. Nah, soal substansi teman-teman, pertama debatnya ya, perdebatannya adalah soal bagaimana menyeimbangkan antara kepentingan aset recovery untuk kerugian keuangan negara dengan agar membatasi potensi abuse of power oleh para penegak hukum. Oleh aparat penegak hukum, jangan sampai terjadi abuse of power dengan mengatasnamakan undang-undang perampasan aset ini. Nah, ini yang kemarin kita masukannya banyak dari teman-teman, dan kita perlu pengayaan soal itu. Batasnya di mana yang pas gitu kan. Pasti kita berkomitmen agar sebanyak mungkin terjadi aset recovery ya, tapi di sisi lain jangan sampai orang yang nggak bersalah terkriminalisasi oleh aparat penegak hukum yang tidak bersih. Nah, itu satu. Yang kedua, banyaknya masukan soal perlunya lembaga khusus yang menangani soal pengelolaan aset ini yang hasil disita ini. Karena kalau hanya kejaksaan, jadi kejaksaan itu kan tugasnya menyelidiki, menuntut dan lain sebagainya, dia tidak ada rekam jejak soal mengelola ini, aset ini gimana. Nanti ada masukan juga. Terus nomenklatur juga, apakah kita akan mengikuti apa yang tercantum dalam UNCAC namanya asset recovery. Kalau pakai diterjemahkan, asset recovery itu kan pemulihan aset, ya. Apakah kita akan pakai perampasan aset? Saya pernah bertanya di salah satu hal ini, dari mana awalnya muncul istilah perampasan aset tersebut. Ternyata menurut Pak Yusuf Saifuddin dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto, sebetulnya kalau ingin membuat undang-undang yang secara komprehensif membahas pemulihan kerugian itu penyelidikan, kemudian namanya pemeriksaan, penuntutan dan lain sebagainya, hukum acaranya itu namanya asset recovery. Di ujungnya baru namanya perampasan aset. Yang di ujung pelaksanaannya adalah perampasan aset. Kan undang-undang ini kan mengatur semua nih. Mulai dari misalnya diterimanya informasi adanya kejanggalan atau apa segala macam, akhirnya di ujungnya perampasan aset. Jadi kalau kita ingin yang lengkap, sarannya adalah aset recovery, pemulihan aset. Tetapi ini kan belum diputus, Pak, ya kan? Tetapi kita masih mau dengar masukan dari masyarakat. Inginnya seperti apa? Dan kita harus nanti di masing-masing anggota Komisi 3 yang akan menyusun dan membahas ya akan sampaikan sikapnya. Mungkin itu ya teman-teman. Ini ada yang dari Lombok Tengah nih sekarang soal air keras. Ya, silakan. Ya. 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 Apa gitu? Oh, oke. Ya. Ya. Ya, kami kan gini nih ya, Mbak ya. Kami ini anggota DPR, bukan hanya berkepentingan untuk bicara, tapi kami justru harus mendengar, termasuk masukan dari Pak Mahfud. Apakah sudah sesuai dengan KUHP atau belum? Ya.
Kalau menurut Pak Mahfud belum sesuai dengan KUHP, ya mungkin kami juga akan undang Pak Mahfud, ya kami akan dengar pendapat beliau, kan beliau profesor, ya kita tentu soal keilmuan harus banyak belajar dari beliau. Kalau menjadi masukan ya akan kami teruskan, ya. Jadi kita belum sampai kesimpulan juga, Pak. Memang itu bukan pelimpahan sebagaimana rangkaian hukum acara pidana dari penyidik ke penuntut, ya. Itu bukan, itu penyerahan penanganan perkara dari institusi namanya polisi, Polri, Bareskrim, Kakortas ke institusi lain, kejaksaan. Dua hal nih Mbak ya. Pertama, kita sama-sama menginginkan kasus ini diusut secara tuntas. Artinya apa? Siapa yang bertanggung jawab, peristiwa yang terungkap tuntas, harus jelas ya, dan harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Itu kita sepakat. Tapi yang kedua ya, kita ingin tidak menginginkan terjadinya gesekan ya, friksi antar institusi penegak hukum. Walaupun berbusa-busa kita ngomong ini adalah oknum, ini adalah individu, ini adalah perbuatan orang per orang. Ini bukan soal lembaga ya, bukan kebijakannya juga ya, sehingga nggak perlu timbul gesekan. Tapi de faktual kita nggak bisa nafikan, bisa terjadi gesekan yang akhirnya kontraproduktif dengan tujuan penegakan hukum yang saya bilang di pertama tadi ya. Jadi kita menegakkan hukum itu ya juga ya harus dilihat sisi terbaik yang mana, yang paling bijak yang mana. Nah, saya wanti-wanti ke Pak PLT Jampitsus Pak Rudi Margono, saya bilang ini kan menjadi tantangan ya kan. Oke, kita menghindari gesekan, tapi menjadi tantangan bagi teman-teman yang sekarang menyidik perkara ini. Di mana independensinya? Ya kan ya. Saya katakan pertama, kalau bisa tim yang akan menyidik khusus ini jangan sampai terafiliasi secara langsung dengan Jampitsus yang lama. Saya bilang begitu. Kan di sana kan ada Jamwas, ada yang lainnya kan ada Jamintol dan lain sebagainya. Dari tim-tim dari situ mungkin bisa dibuat tim baru ya kan ya, yang kan kita nggak tahu nih di Pak PLT Jampitsus yang lama ini siapa saja yang terlibat ya kan ya, yang steril gitu kan, tim baru. Dan saya rasa kejaksaan kan sudah ada beberapa kali ya melakukan pembersihan oknum-oknum jaksa yang nakal di sini, ya kan? Sudah ada presidennya, jaksa nangkap jaksa, jaksa periksa jaksa dan lain sebagainya, nggak ada masalah gitu loh. Jadi itu ya, kita soal melanggar nggak melanggar KUHP kita tunggu masukan ya dari teman-teman Pak Mahfud. Tapi ada sisi-sisi yang saya sampaikan tadi, ya, sisi-sisi bahwa kita menghindari gesekan antar lembaga. Ini nggak ada di KUHP, tapi ini adalah masalah real yang harus kita pecahkan saat ini. Ya makanya kemarin kami Komisi 3 berinisiatif. Saya ikut hadir ke Kejaksaan Agung dan teman-teman ini semua ya, ada Gus Abdul ya, Pak Bimantoro, kemarin ada teman-teman semua. Kita istilahnya membridging. Karena kalau kita paksakan ya kan ya, timbul konflik antar institusi, yang rugi kita semua juga. Kita kemarin mohon maaf ya, waktu kita pertemukan aja wajahnya tegang-tegang semua gitu kan, yang Pak polisi tegang, yang Pak jaksa tegang gitu kan ya. Itu kita cobain, ya udah kita kan harus mengambil keputusan, namanya ada masalah begini harus diselesaikan ya, kita cari solusi yang terbaiknya ya, kita sayang dengan institusinya ya, kita hormati institusinya gitu kan, jangan sampai institusinya yang jadi rusak gara-gara persoalan seperti ini. Oke? Lagi? Dari awal masih di Polri itu kan sepertinya ex-Jampitsus ini belum pernah diperiksa, mungkin dari Komisi 3. Insya Allah ya, jadi gini, nah itu dia, maka ini itu masukan juga dari NT ya kan teman-teman, ini anggota panja semua ya, Pak Abduh ya kan. Nah nanti apa masukannya yang harus kami lakukan? Yang pertama kami ingin mengatakan bahwa satu, kami akan cek tadi apakah sudah dicekal atau belum ya. Kemudian penggeledahan dan lain sebagainya seperti apa ya, kita akan cek bersama ya. Ini kan panja baru 1 hari ini pertama kerja
Panja yang di DPR kan baru satu hari. Kami menerima masukan dari masyarakat apa saja, ya. Kita akan selamatkan institusi kejaksaan, kita jaga institusi kejaksaan jangan sampai jadi rusak, ya. Tapi kita ingin hukum ditegakkan, oke? Kita nggak tahu, maka yang sudah ditahan atau belum, ya. Kan dari pagi kami rapat, ya. Nanti habis ini kami koordinasi, ya. Kami akan cek ditahan atau belum, ya. Kalau belum ditahan kan tentu kan dalam kasus tipikor, ya, memang penahanan sangat urgent, oke? Yes. Iya, boleh saja, ya, silakan saja kalau KPK kan punya kewenangan. Tapi gini, kita kemarin sudah sampaikan bahwa kasus ini disupervisi langsung oleh KPK, kan sama aja, ya kan? Jadi KPK melakukan supervisi, gitu, oke? Yuk, makasih ya. Yuk. Langsung yang Lombok Tengah nih, seru juga nih. Ya.